Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Di channel ini, aku membahas tentang misteri, tragedi, dan juga kriminal. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share channel ini ya. Hari ini aku mau bawain pengalaman horor nyata yang aku ambil dari twitternya @desiprayogo1 atau yang biasa dipanggil emak. Nah, cerita ini dialami oleh salah satu krunya emak yang bernama Jeff Kurnia dan biasa dipanggil Jeff. Jadi di hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, tim emak ini dapat email masuk. Di situ tidak ada subjek dan hanya tertulis kalau cerita ini dari Mariska, Jawa Tengah. Tapi Jawa Tengahnya di mana itu tidak disebutkan. Jadi cuman Jawa Tengah aja. Jadi tiap email yang masuk ke tim emak ini memang harus di cross check dulu kebenarannya. Maka dari itu diputuskanlah Jeff yang cross check cerita ini dengan menghubungi narasumber alias Mariska melalui nomor telepon yang tercantum di email. Jeff setuju dan baru menghubungi Mariska di Sabtu paginya karena kebetulan Jeff senggang di hari itu. Nah, Jeff ini cerita kalau saat itu dia menghubungi Mariska melalui chat WhatsApp. Tapi ketika Jeff izin untuk video call Mariska, dia menolak dan meminta untuk call biasa aja dengan alasan Mariska tidak percaya diri jika video call dengan orang yang tidak dia kenal. Jadi ya oke lah, Jeff memaklumi apalagi Mariska ini adalah perempuan dan Jeff ini laki-laki. Jadi wajar jika agak canggung. Tidak ada yang aneh selama Jeff melakukan panggilan dengan Mariska dan semua berjalan baik-baik aja. Sekarang inilah cerita dari Mariska. Awalnya, dia memperkenalkan dirinya dengan nama Mariska dan berasal dari Jawa Tengah. Sebenarnya, Jeff berusaha mengulik tempat Jawa Tengahnya itu di mana. Tapi Mariska tetap kekeh tidak mau bilang. Jadi Jeff pun tidak bisa berbuat banyak dan hanya mengikuti ceritanya Mariska. Yang bisa Jeff sampaikan adalah suara Mariska ini sangat lembut sekali. Bahkan sampai ada suatu part, Jeff harus bertanya berkali-kali agar Mariska bisa memperkeras suaranya. Di sini Mariska menceritakan seseorang yang bernama Viana. Mariska bilang bahwa Viana ini adalah teman baiknya sejak duduk di bangku SMA. Sayangnya, Viana ini meninggal di tahun 2019 yang lalu. Jasadnya dibuang di tengah kebun cabai milik orang tuanya sendiri. Viana ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada yang sampai merobek ke paru-parunya dan mohon maaf kemaluannya robek sampai ke dubur. Besar kemungkinan kalau Viana sudah dilecehkan, diperkaos hingga dibun-bun. Saat meninggal usia Viana baru menginjak 20 tahun. Menurut penuturan Mariska kepada Jeff, Viana ini sebelum ditemukan meninggal, dia sempat terlihat pergi dengan pacarnya. Ya sebut saja pacarnya ini Anthony. Orang tua Viana tidak menaruh perasaan apa-apa ketika Viana izin pergi. Mariska juga bilang, Viana ini tipe anak yang sedikit bandel dan susah diatur. Tapi meski begitu, Viana ini termasuk anak yang pintar di sekolah dan senang menolong orang yang kesusahan. Sehingga kematiannya saat itu banyak menyisakan duka di hati keluarga, teman-temannya, dan orang-orang yang pernah dia tolong. Selain itu, Viana juga dikenal sebagai anak paling cantik di daerahnya. Jadi di hari itu, Viana meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi bersama Anthony ke tempat ulang tahun temannya. Berangkatlah Viana dan Anthony dengan naik sepeda motor sekitar jam 5 sore. Orang tua Viana sempat bilang jam 9 harus sudah sampai rumah dan Viana pun mengangguk yang berarti setuju.
Tapi sejak saat itu, Viana tidak pernah kembali ke rumahnya. Jadi setelah jam 9 malam sampai di pagi besok harinya, ayahnya Viana ini menunggu di depan rumah. Tapi sayang Viana tak kunjung kembali. Mariska cerita jika Viana ini anak terakhir dari 5 bersaudara dan dia adalah perempuan satu-satunya, sedangkan keempat kakaknya adalah laki-laki. Tapi hal ini tidak membuat Viana dimanja, karena justru orang tuanya bisa dibilang cukup ketat kepada Viana. Di keesokan harinya, kakak pertama Viana dan ayahnya mencoba untuk ke kantor polisi dan membuat laporan orang hilang. Biasanya Viana selalu pulang ke rumah apapun yang terjadi. Tapi polisi menyuruh mereka untuk menunggu 1 kali 24 jam, baru nanti laporan mereka akan ditindaklanjuti. Dengan sedikit perasaan kecewa, kakak dan ayah Viana keluar dari kantor polisi, lalu lanjut pergi ke rumah Anthony karena mereka berpikir mungkin bisa saja Viana masih di sana. Tapi sesampainya mereka di rumah Anthony, ternyata Anthony juga tidak ada di rumah. Kakak Viana berpikir mungkin Viana dan Anthony sedang liburan di Bukit Bintang. Karena tidak sengaja kakaknya ini pernah mendengar Viana telepon dengan Anthony bahwa Viana akan datang ke pesta ulang tahun Bella, yaitu temannya Viana yang rencananya akan diadakan di Bukit Bintang, dan Viana meminta Anthony untuk mengantarnya pergi ke sana. Mendengar hal itu, ayah Viana sedikit merasa lega dan berharap semoga memang benar begitu adanya. Lalu mereka pun kembali ke rumah. Waktu terus berlalu, tapi Viana masih belum juga pulang ke rumah. Sampai 2 hari kemudian, Viana masih belum memberi kabar apapun kepada keluarganya. Ayahnya yang sudah tidak bisa menahan diri, di malam itu juga ayahnya kembali ke kantor polisi untuk membuat laporan yang kedua kalinya. Karena ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam, polisi pun setuju untuk membantu pencarian Viana. Nah, yang mereka lakukan pertama kali adalah mengunjungi rumah Anthony. Sesampainya mereka di rumah Anthony, mereka disambut oleh ibu Anthony. Dan mereka kaget ternyata Anthony sudah ada di rumah. Lalu kemana Viana? Menurut keterangan Anthony, mereka memang pergi ke Bukit Bintang untuk datang ke perayaan ulang tahun Bella dan menginap semalam di sana. Lalu keesokan harinya, Anthony dan Viana memutuskan untuk pulang. Tapi di tengah jalan yang belum terlalu jauh dari Bukit Bintang, Viana malah meminta turun karena katanya dia ada perlu ke rumah temannya. Di sini ada yang janggal, karena di saat polisi minta ditunjukkan di mana lokasi Viana meminta turun, Anthony malah mengelak dengan alasan dia tidak tahu pastinya di mana karena dia lupa. Polisi sempat menaruh sedikit curiga kepada Anthony. Lalu penyelidikan berlanjut ke tempat acara ulang tahun Bella, yaitu di Bukit Bintang. Tapi penyelidikan tempat kedua ini dilakukan keesokan harinya karena hari itu sudah mulai malam. Sedangkan di rumah Viana, ibunya terus-menerus menangis sambil berdoa agar Viana cepat pulang ke rumah. Masuklah di hari ketiga. Pagi itu agenda penyelidikan mengarah ke tempat acara ulang tahun Bella. Lalu berangkatlah ayah, abang Viana, dan beberapa polisi ke Bukit Bintang. Setibanya di sana, mereka mencari informasi ke orang-orang sekitar. Sampai pada akhirnya, mereka diarahkan ke seorang perempuan yang berusia sekitar 35 tahunan, dan perempuan itu adalah pemilik yang tempatnya disewa untuk acara ulang tahunnya Bella. Nah, panggil saja perempuan ini dengan nama Mbak Endang. Mbak Endang membenarkan bahwa pada tanggal tersebut, tempatnya ini disewa oleh seorang anak muda perempuan bernama Bella dan akan mengadakan acara pesta ulang tahunnya yang ke-20 tahun. Mbak Endang juga menyerahkan buku tamu undangan, akan tetapi ketika polisi mengecek dengan teliti,
Di situ tidak tertulis nama Viana ataupun Anthony. Ya, tidak ada nama mereka tercantum di buku tamu undangan. Padahal, buku itu wajib diisi oleh para tamu sebelum masuk ke area pesta, karena kadonya memang harus ditaruh di luar setelah mengisi buku tamu. Setelah itu, ayah Viana seakan mengingat sesuatu yang ganjil pada putrinya. Nah, kalau memang Viana mau ke acara ulang tahun Bella, yang notabene Bella ini adalah satu-satunya sahabat dekat Viana, kenapa malam itu Viana malah tampak tidak membawa kado apapun dan justru pergi dengan tangan kosong, seakan tidak akan pergi jauh. Tas kecil yang selalu Viana bawa kemana-mana juga ditinggal di rumah. Jadi Viana hanya pergi dengan membawa helm milik kakak iparnya, yaitu istri dari abangnya yang nomor 3. Hati ayah Viana saat itu benar-benar hancur. Beliau tidak bisa berkata apa-apa lagi. Polisi pun langsung bertindak cepat dalam kasus ini. Dengan membawa alamat dan nomor telepon Bella, polisi pun langsung pergi ke rumah Bella untuk mencari informasi lebih jauh. Mereka pun sampai di rumah Bella dan ternyata Bella dan ibunya sudah menyambut di depan rumah. Bella dan keluarga sudah tahu jika polisi akan datang karena sebelumnya dia sudah dihubungi oleh salah satu polisi. Bella yang melihat ayah Viana berada di tengah-tengah gerombolan polisi ini pun langsung mencium tangannya. Bella kebingungan dengan kedatangan mereka, tapi setelah mendengar penjelasan polisi, Bella jauh lebih kaget. Karena kata Bella, di saat pesta ulang tahunnya saja Viana tidak datang. Bella sempat mencoba menghubungi Viana. Awalnya diangkat, dan terdengar Viana seperti sedang bertengkar adu mulut dengan laki-laki, tapi kemudian teleponnya mati. Ketika Bella menghubungi untuk kedua kalinya, nomor Viana sudah tidak bisa dihubungi lagi. Bahkan sampai acara selesai pun, Viana masih tidak ada kabarnya. Di sini polisi curiga, jangan-jangan yang dimaksud Bella laki-laki itu adalah Anthony. Tapi ketika polisi bertanya kepada Bella, apakah dia mengenal Anthony? Bella menjawab bahwa dia tidak kenal dengan Anthony, tapi Viana pernah bercerita kepadanya kalau Viana sedang dekat dengan cowok. Tapi sayang, cowok itu agak posesif dan cemburuan. Selebihnya, Bella tidak bisa menjelaskan karena hanya itu yang diceritakan Viana. Setelah dirasa keterangan dari Bella sudah cukup, para rombongan polisi dan ayah Viana memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan. Sebelum mereka pergi, ada salah satu polisi yang berpesan kepada Bella. Jika mendengar berita seputar Viana atau Anthony, Bella diminta agar segera menghubungi polisi. Lalu mereka pun pergi menjauh dari rumah Bella. Di tengah perjalanan, ayah Viana meminta polisi untuk menyelidiki Anthony sekali lagi karena firasatnya tak enak saat melihat gelagat Anthony. Jeff juga merasa wajar jika ayah Viana punya firasat jelek saat itu, karena namanya juga orang tua. Apalagi Viana adalah anak perempuan satu-satunya, jadi kemungkinan ikatan di antara mereka itu sangat dekat. Pihak polisi pun setuju dan tibalah mereka di rumah Anthony. Setelah melewati beberapa jam perjalanan, kebetulan Anthony sedang berada di luar rumahnya sambil mencuci motornya. Melihat polisi dari kejauhan, Anthony sempat ingin kabur, tapi secepat mungkin polisi segera mengamankan Anthony sehingga dia tidak bisa kabur. Salah satu polisi ada yang iseng melihat-lihat motor milik Anthony yang baru saja dicuci. Saat itu, polisi melihat ada seperti noda aneh di jok motor sebelah kiri. Lalu polisi itu iseng mengelap noda tersebut dengan kain yang berada di bawah motor Anthony. Dan betapa kagetnya polisi begitu mengetahui ternyata itu adalah noda darah yang mengering. Polisi itu langsung berteriak memanggil rekannya yang lain. Di lain sisi, abang Viana mendapat telepon dari istrinya yang ada di rumah. Dan
dikabarkan bahwa Viana telah ditemukan. Jadi ada seseorang yang menaruh seperti bed cover besar panjang di tengah-tengah kebun cabai milik orang tuanya Viana. Ketika dibuka, ternyata itu adalah jasad Viana yang sudah terbujur kaku. Kondisinya saat itu, baju di bagian dada sudah berlumuran sirup merah. Dan Viana ditemukan tanpa menggunakan celana dalam maupun celana luar. Mendengar hal itu, semua orang bergegas ke rumah Viana. Lalu ada satu orang polisi yang pergi dengan motor Anthony, dan Anthony yang duduk di depan motor dengan tangan diborgol. Untuk tambahan informasi, motor Anthony ini adalah motor Matic. Nah, setibanya di sana, terlihat TKP-nya sudah mulai ramai banyak orang. Dan ibu Viana menangis histeris sampai pingsan berkali-kali. Polisi sangat menyesalkan kondisi TKP yang sudah dipadati banyak orang, sehingga sulit untuk mendeteksi arah langkah pelaku. Polisi segera menelepon anggotanya yang lain dan ambulans. Sebagian polisi mengamankan jasad Viana. Tak berselang lama, tim ambulans sudah sampai di lokasi. Tim medis langsung membawa jasad Viana ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sedangkan tak lama kemudian, datang tim dari kepolisian. Tanpa menunggu lama, mereka langsung memasang garis polisi di sekitar tempat kejadian. Sebagian dari polisi itu menanyakan kesaksian keluarga dan warga sekitar. Nah, warga sekitar ini mengaku jika mereka mengetahui di tempat itu ada mayat setelah mendengar teriakan dari seorang laki-laki berkulit gelap, dan yang pasti dia bukan warga sekitar. Jadi tidak ada satupun warga yang mengenali laki-laki itu. Barulah para warga datang ke lokasi untuk memastikan benar tidaknya, dan laki-laki itu sudah pergi menghilang. Sebagian warga yang sempat bertemu dengan laki-laki itu diarahkan datang ke kantor polisi untuk memberi kesaksian, karena kemungkinan dia adalah si pelaku. Nah, menurut kesaksiannya, Mbak Tiara yang merupakan istri Abang Viana yang pertama, setidaknya ada 5 orang yang menaruh jasad Viana di dalam kebun. Di lain sisi, polisi masih bingung apakah Anthony ada kaitannya dengan laki-laki itu. Tapi Anthony tetap dibawa ke kantor polisi. Setelah ditekan oleh pihak polisi, Anthony pun mengaku jika dia sempat bertengkar dengan Viana sewaktu perjalanan menuju ke Bukit Bintang. Dia juga sempat memukul wajah Viana sampai hidung Viana mengeluarkan darah dan menetes di motornya. Nah, makanya di hari itu Anthony mencuci motor. Tapi setelah kejadian itu, Viana lari begitu saja menjauhi Anthony. Namun sayangnya Anthony bukannya mengejar, malah balik pulang ke rumah. Polisi memprediksi kemungkinan setelah pergi dari Anthony, Viana menghubungi dan bertemu dengan seseorang yang dia kenal. Karena tidak mungkin jika pelaku tidak kenal Viana, tapi tahu di mana rumah Viana. Soalnya Viana ini pergi tanpa membawa tas, juga tanpa membawa dompetnya. Ini berarti Viana pergi tanpa membawa identitas dirinya. Hanya HP yang selalu dia bawa kemana-mana. Bahkan saat itu Viana juga tidak membawa uang. Tapi Anthony tetap dipenjara dengan kasus kekerasan secara fisik yang mengakibatkan seseorang cedera. Di samping itu, polisi masih gencar mencari pelaku utamanya. Setelah diotopsi, ternyata Viana mengalami luka robek di paru-parunya dan luka robek dari kemaluan sampai ke duburnya. Jadi kesimpulan dari tim forensik, sebelum dibunuh, Viana kemungkinan dilecehkan dan diperkaos terlebih dahulu. Otopsi dirasa sudah cukup, jasad Viana dimandikan dan dikafani, lalu diberikan kepada pihak keluarga untuk disolatkan dan dimakamkan. Hari demi hari berlalu, namun pelaku belum juga ditemukan.
Sampai tepatnya 9 bulan setelah pemakaman Viana, Anthony dibebaskan dari penjara, tapi masih harus menjalani wajib lapor. Tapi sayang seribu sayang, pelaku pembunuhannya masih belum juga terkuak, dan sangat disayangkan juga polisi menutup kasus pembunuhan Viana di tanggal 17 Juli 2020. Kasusnya dianggap telah selesai meski pembunuhnya masih belum tertangkap. Lalu tiba-tiba ada yang aneh dengan Mariska saat bercerita part ini. Mariska ini tiba-tiba menangis sangat kencang, seperti ada sesuatu yang menyakitkan sekali di hatinya. Jeff mencoba untuk bertanya berkali-kali apa yang terjadi pada Mariska, tapi Mariska cuma menjawab, "Sebenarnya Anthony pelakunya. Dia jahat, orang paling jahat yang pernah saya kenal, Mas." Jeff langsung bingung dong sama Mariska. Kenapa Mariska bisa begitu yakin bicara seperti itu, seakan-akan dia seperti korbannya. Ditambah lagi pernyataan Mariska yang seperti ini. Orang hanya melihatnya seperti itu, padahal pembunuhnya adalah Anthony. Dia pukul aku, Mas, kena hidungku. Lalu dia pukul aku lagi, kena pipiku. Dan yang terakhir dia pukul aku lagi kena mulutku, sampai aku gak kuat, Mas, dan mulutku mengeluarkan darah. Dan yang terakhir dia pukul aku lagi kena mulutku, sampai aku gak kuat dan mulutku mengeluarkan sirup merah. Lalu aku gak sadar. Bangun-bangun aku sudah di tempat seperti gudang lama. Di situ aku melihat Anthony dan 5 temannya yang semua laki-laki. Aku pengen berteriak, tapi mulutku disumpal dan tangan kakiku diikat. Aku gak bisa berbuat apa-apa, Mas. Saat itu aku cuma bisa pasrah, sampai mereka menjadikanku giliran, Mas. Mereka melecehkan aku dan memperkaos aku sampai celanaku robek. Di situ hatiku hancur, Mas. Cuman perkara aku tidak sengaja disapa oleh mantanku saat kita sedang dalam perjalanan ke ulang tahun Bella. Hanya sebatas menyapa, tapi pikirannya sudah berlebihan ke aku, sampai dia melakukan hal setega ini. Salahku apa, Mas? Yang paling menyakitkan itu saat dia mulai membun-bunku secara kejam sambil tertawa. Sadisnya lagi setelah melihat aku sudah tiada, dia dan kelima temannya malah mabuk di depan mayatku. Seakan mereka bangga karena sudah bisa memperkaos dan membun-bunku. Apalagi Anthony, sangat terlihat jelas kalau dia bangga setengah mati. Setelah itu jasadku dibungkus bed cover. Lalu aku diantar pulang ke rumahku, tapi dengan kondisi seperti ini. Di kejauhan aku melihat hati keluargaku hancur, Mas. Aku merasa ada kekecewaan teramat dalam di hati keluargaku, tapi aku tidak bisa memeluk dan menenangkan mereka. Salahku apa, Mas? Nah, kalian ngeh nggak apa yang keluar dari mulut Mariska? Dia menceritakan part itu dengan kata aku. Seharusnya kan itu teman dekatnya, yaitu Viana. Nah, ini yang membuat Jeff kaget bukan main. Jeff bingung maksud dari kata aku ini apa. Tapi saat itu Jeff gak berani tanya. Lalu tiba-tiba suasana di kamarnya Jeff mendadak jadi hening banget. Entah kenapa. Sedangkan Mariska masih menangis di balik telepon. Karena Jeff penasaran dengan cerita Mariska, Jeff memberanikan diri untuk bertanya, apa ada orang yang bertanggung jawab atas cerita ini? Atau setidaknya ada yang tahu tentang peristiwa ini? Lalu Mariska menjawab, kalau yang bertanggung jawab atas cerita ini ya dia sendiri. Tapi jika Jeff tidak percaya, Mariska memberikan 2 nomor telepon. Satunya nomor telepon Bapak Dayat Haryadi, dan yang satu lagi bernama Ibu Rodiah Kasana. Setelah memberikan 2 nomor telepon itu, Mariska hanya mengucapkan terima kasih, lalu menutup teleponnya. Bersamaan dengan itu, sekujur bulu kuduk Jeff mendadak berdiri. Seperti ada angin yang meniup tengkuk leher belakangnya Jeff. Karena Jeff masih penasaran dan tidak yakin kalau cerita ini nyata, akhirnya Jeff pun mencoba menghubungi kedua nomor itu. Pertama kali yang dihubungi Jeff adalah Bapak Dayat Haryadi.
Sempat 3 kali panggilan tidak terjawab, sampai akhirnya panggilan keempat terdengar dari balik telepon suara bapak-bapak. Jeff langsung bertanya, apa benar ini dengan Bapak Dayat Haryadi? Dan bapak-bapak itu mengiyakan bahwa dirinya memang benar Bapak Dayat Haryadi. Setelah itu Jeff ditanya ada keperluan apa. Saat itu Jeff coba menjelaskan keperluannya untuk memvalidasi cerita Mariska. Nah, Bapak Dayat ini langsung kaget luar biasa, sambil teriak berkali-kali bahwa itu tidak mungkin karena Mariska sudah meninggal. Jadi nggak mungkin kalau bisa telepon dan cerita tentang kematiannya sendiri. Ketika itu Jeff cuman bisa bengong. Pas Jeff tanya soal siapa itu Viana, Pak Dayat bilang, "Mas, Mariska itu ya Viana. Nama lengkap Viana yaitu Mariska Viana Haryadi." Jadi ketika Mas bercerita seperti ini, saya jadi ragu dan gak percaya kalau anak saya yang meninggal di bulan November 2019 bisa menghubungi Masnya. Lalu Jeff lanjut bertanya, lantas Ibu Rodiah Kasanah itu siapa ya Pak? Karena Mariska ini memberikan saya 2 nomor telepon, yang satu atas nama Pak Dayat dan satu lagi atas nama Bu Rodiah. Makanya saya telepon ini untuk mengecek apakah benar cerita Mariska ini nyata. Lalu Pak Dayat menjelaskan bahwa Ibu Rodiah Kasanah adalah istrinya. Seketika itu Jeff langsung gak bisa ngomong apa-apa. Saat Jeff ingin menutup telepon, dia dicegah sama seorang laki-laki yang mengaku bernama Wisnu, yang tak lain adalah kakak keduanya Mariska atau Viana. Dia mencoba meminta Jeff untuk menceritakan secara detail. Setelah Jeff selesai bercerita, giliran pihak mereka yang dibuat kaget. Bagaimana bisa orang asing tahu tentang kasus ini? Padahal menurut pihak keluarga, mereka tidak pernah mengekspos tentang kasusnya Viana ke media sosial manapun. Jadi logikanya, orang asing tidak akan tahu kalau nggak diberitahu. Lalu setelah Jeff komunikasi dengan keluarga Mariska atau Viana ini, Jeff nggak berani masuk ke rumahnya sendiri, saking ketakutannya. Karena keluarga Mariska juga kaget dengan kejadian ini, mereka lapor ke polisi karena ada perkembangan dari kasusnya Mariska. Polisi ini yakin kemungkinan penelepon ini ada kaitannya dengan kematian Mariska atau Viana. Cuman dia takut untuk bercerita. Lalu polisi pun menyelidiki, dan anehnya nomor telepon yang digunakan Mariska ini tidak terdaftar. Dan di tanggal 20 Januari 2021 jam 2:39 subuh, tertangkaplah 2 orang pria yang terlibat dalam kasus ini. Pelaku atas nama Ferry Hendriawan dan Bayu Sucipto telah terkonfirmasi bahwa mereka terlibat dalam kasus ini. Tapi ternyata mereka bukanlah otak atau dalang utama, karena mereka mengaku telah dibayar dan mobilnya disewa. Tapi mereka juga ikut memperkaos Viana. Menurut pengakuan dari pelaku Bayu Sucipto, bahwa dalang utama dari semua ini adalah teman dari temannya. Jadi Bayu dan Ferry ini bukan teman dari pelaku utama, melainkan teman dari seorang yang bernama Herdi Hermawan, yang dimana mereka berdua dan 1 orang lagi yang bernama Yudi Fernando Anggara baru diperkenalkan oleh si dalang utama saat hendak ingin mengeksekusi korban. Jadi yang bertanggung jawab penuh atas kejadian ini adalah Herdi Hermawan dan si dalang utama. Saat ini polisi sedang melakukan pengejaran kepada Herdi, Yudi, dan si dalang utama. Untuk Herdi dan Yudi, polisi sudah mengantongi foto yang didapat dari Ferry. Sedangkan untuk si dalang, polisi sudah mengantongi ciri-cirinya yang didapat dari Ferry dan Bayu. Yang dimana ciri-cirinya adalah tinggi badan kurang lebih 180 cm,
berat badan kurang lebih 75-80 kilo, memiliki kulit putih, ada tai lalat di pelipis kirinya, hidung mancung, rambut cepak, dan poni panjang. Lalu ada tato berwarna di tangan kanannya yang bergambar ular dan bunga mawar. Ciri-ciri ini sempat dikonfirmasi ke pihak keluarga, dan kata Pak Dayat, ciri-ciri ini mirip dengan Anthony. Akan tetapi untuk tato masih akan diselidiki lagi, karena Pak Dayat lupa-lupa ingat tentang tato di tangan Anthony yang sekarang sedang dalam pengejaran. Menurut informasi yang diperoleh, sekarang yang bersangkutan sedang berada di Medan di rumah pamannya. Tambahan informasi, Bayu dan Ferry tertangkap di rumah masing-masing. Sedangkan untuk posisi Herdi, sekarang dia berada di Bandung karena ada perpindahan karyawan ke sana. Dan untuk Yudi, terlacak posisinya ada di Magelang. Hasil penyelidikan dari nomor Mariska ini adalah operator yang digunakan penelpon adalah jaringan 1. Dan polisi sudah meminta data pemilik SIM card. Di situ nomornya terdata atas nama Cynthia Mega Lestari. Dan SIM card itu sudah terdaftar sejak tahun 2011. SIM card itu sempat mati tapi diaktifkan lagi di tahun 2013. Dan baru-baru ini SIM card itu tidak aktif lagi. Kemungkinan sudah masuk masa tenggang. Nah, seharusnya kalau masa tenggang kan nggak bisa dibuat telepon. Kemungkinan pemilik SIM card tersebut lokasi rumahnya ada di sekitar Beringharjo. Tapi saat dilacak sesuai titik, di situ hanya terdapat satu bangunan seperti gudang barang rongsokan. Tapi tempat itu sudah tidak terpakai lagi. Dan menurut keterangan warga sekitar, sudah dari 2016 gudang itu kosong dan tidak ditempati lagi. Jadi untuk kesimpulan sementara, kelima orang ini semuanya ikut memperkaos Mariska, tapi yang membun-bun hanya Herdi dan si dalang utama. Menurut Bayu, antara Herdi dan si dalang utama ini seperti sangat dekat sekali. Bahkan, Yudi juga kenal dengan si dalang utama. Jadi hanya Bayu dan Ferry yang baru kenal si dalang utama saat kejadian itu. Akhirnya di tanggal 25 Januari 2021, polisi memberitahu kalau si dalang utama sudah ditangkap di Medan dan sedang dalam perjalanan menuju ke Jogja. Dan ya betul, si dalang utama tidak lain dan tidak bukan adalah Anthony. Menurut kesaksian anak-anak muda yang ada di sekitar rumah paman Anthony ini memiliki ciri-ciri persis seperti yang disebutkan. Dan ternyata tatonya pun juga sama persis. Jadi dalam kasus ini, pihak kepolisian telah membagi dua tim, di mana satu tim mengurus penangkapan pelaku dan satu tim lagi melacak siapa sang penelepon ini. Karena polisi masih ingin menyelidiki ada hubungan apa antara penelepon dengan korban dan tersangka. Setelah kelima tersangka berhasil ditangkap dan diinterogasi, inilah kronologi kejadian menurut para pelaku. Saat itu, Viana dan Anthony memang berniat untuk datang ke pesta ulang tahunnya Bella yang adalah teman Viana. Sore hari Anthony datang ke rumah Viana untuk menjemput. Setelah itu, berangkatlah mereka ke Bukit Bintang untuk datang ke acara ulang tahunnya Bella. Awalnya tidak ada masalah apa-apa, sampai kurang lebih seperempat perjalanan, Viana disapa oleh Gusti, yang ternyata Gusti adalah mantan pacar Viana. Sedangkan Anthony ini adalah tipe orang yang controlling dan temperamen, plus dia juga penjemburu. Secara tidak sengaja, Viana membalas sapaan Gusti. Bayangin guys, hanya membalas dengan kata, "Hai iya." Nah lalu si Anthony ini langsung naik pitam. Terjadilah perdebatan di antara mereka, sampai motor metik yang ditumpangi Viana dan Anthony hampir menabrak seorang lansia.
Anthony langsung turun dari motor, lalu memukulkan helmnya ke arah wajah Viana sebanyak 3 kali. Entah apa yang ada di pikiran Anthony saat itu. Dia tiba-tiba memasangkan kembali helm Viana yang sempat terlepas, lalu mengajak Viana pergi ke sebuah rumah. Mungkin lebih tepatnya disebut gedung tua. Viana dipaksa turun dan masuk ke dalam, tapi dia berontak. Akhirnya Anthony memukulnya sekali lagi sampai Viana ini benar-benar pingsan. Saat Viana pingsan, Anthony menghubungi kelima temannya untuk datang ke lokasinya sekarang. Loh, kok 5 temannya? Bukannya cuma 4? Pelakunya kan 5 orang termasuk Anthony. Nah, nanti ada penjelasannya guys. Jadi sebenarnya Anthony ini hanya menghubungi Herdy, dan Herdy lah yang membawa ke-4 orang lainnya. Berarti di sini total ada 5 orang, yaitu Herdy dan 4 orang temannya. Dari awal Herdy sudah tahu niat Anthony, dan dia sempat menolak. Tapi karena dia ditawari uang 8 juta dan 1 tiket pesawat ke Bandung, akhirnya si Herdy gelap mata, karena dia juga butuh tambahan biaya hidup di Bandung. Si Herdy ini nggak bilang apa-apa ke 4 temannya yang dia ajak. Dia hanya menawarkan untuk minum-minum dan ada ceweknya. Lalu akhirnya si 4 orang ini setuju. Setelah deal, berangkatlah mereka menemui Anthony. Sesampainya di sana, ternyata Anthony sudah menyiapkan 6 botol minuman. Lalu minum-minumlah mereka di sana. Belum habis minuman mereka, Anthony menawarkan mereka untuk tidur dengan Viana secara bergantian. Padahal saat itu Viana masih hidup. Nah, di sini Anthony yang melakukan duluan, baru sisanya mereka home pimpa. Viana masih terus dalam kondisi pingsan saat ditiduri oleh orang-orang tidak beradab ini. Sampai saat giliran orang terakhir, tiba-tiba Viana ini seperti sesak nafas, dan dia sempat terbangun tapi dengan nafas yang tidak teratur. Akhirnya orang terakhir yang bernama Bagas mengurungkan niatnya untuk meniduri Viana dan teriak memanggil teman-temannya yang lain. Mendengar Bagas berteriak, mereka langsung datang menghampiri. Melihat kondisi Viana yang seperti itu, Anthony menyuruh yang lain keluar dan menyuruh Herdy berjaga di depan pintu. Karena Anthony cemas, akhirnya dia mengambil pisau lipat di jok motornya, lalu kembali masuk menghampiri Viana. Dan entah iblis apa yang merasuki Anthony, tiba-tiba saja dia tanpa ragu teriak dan menusuk dada Viana sebanyak 4 kali sampai merobek paru-parunya, yang dimana ini sesuai dengan hasil otopsi jenazah Viana. Melihat hal itu, Herdy yang sedari tadi ada di belakang Anthony cuman bisa diam dan kaget. Herdy tidak bisa bicara apa-apa, bahkan dia diancam Anthony agar tidak bilang apa-apa ke siapapun. Tidak berhenti di situ, Anthony juga merobek celananya Viana dan membakar semuanya. Tak berhenti di situ, Anthony juga merobek celana Viana dan membakar celananya. Di situ Anthony mengaku jika dia masih bisa mendengar jeritan Viana, padahal Viana sudah tak bernyawa. Melihat tubuh Viana yang sudah tak bernyawa, dengan sadis Anthony ini merobek kemaluan Viana sampai ke bagian duburnya. Lalu dengan mudahnya Anthony bilang ke Herdy untuk menyuruh salah satu temannya membeli bed cover yang ukuran paling besar. Setelah temannya datang membawa bed cover, Anthony dengan sadisnya menggulung jasad Viana di dalam bed cover tersebut. Otomatis kelima orang ini melihat apa yang dilakukan Anthony, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka di bawah tekanan, yaitu ancaman dari Anthony. Sadisnya lagi, Anthony ini menyalakan api unggun dan meletakkan jasad Viana di pojokan, lalu mengajak yang lain untuk lanjut minum-minum.
Kayaknya si Anthony ini memang psikopat. Lalu mereka pun ketiduran di bangunan itu karena saking mabuknya. Keesokan paginya mereka bangun dan pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Anthony mampir ke rumah Herdy. Dan jasad Viana masih dibiarkan di gudang itu. Baru malam harinya, Anthony pulang ke rumah dengan santainya. Tapi si Herdy jadi kepikiran. Dia mengaku malam hari saat Anthony pergi dari rumahnya, dia memimpikan Viana. Viana seperti menangis, tapi wajahnya menahan marah. 1 kali 2 kali Herdy tahan, tapi hari ketiga dia sudah tidak tahan. Dia merasa bahwa jasad Viana harus dimakamkan atau dibawa ke rumahnya. Lalu akhirnya dia menghubungi keempat temannya, yaitu Ferry, Bayu, Yudi, dan Bagas, sambil menyuruh salah satunya untuk menyewa mobil. Lalu akhirnya mereka kembali ke bangunan tua itu. Yang mereka dapati adalah aroma yang sangat-sangat busuk. Terlihat juga kaki Viana yang terlihat keluar dari bed cover itu seperti sudah bengkak dan membiru. Melihat hal itu, Herdy menyuruh Yudi untuk membeli 1 bed cover lagi agar aromanya tidak terlalu menyengat. Dan setelah Yudi membelinya, Herdy pun segera membungkus jasad Viana dengan bed cover kedua tanpa membongkar gulungan yang sebelumnya. Dan hari itu juga Herdy membawa jasad Viana ke rumah orang tua Viana sesuai alamat yang diberikan Anthony. Lalu tibalah mereka di rumah Viana. Tapi karena depan rumah Viana ramai dengan warga yang penasaran dengan kondisi Viana, mereka berusaha mengitari rumah Viana sampai mereka melihat ada kebun cabai di belakang rumah Viana, di mana kebun itu memang milik orang tua Viana. Dengan cepat mereka menaruh jasad Viana di sana. Tapi baby sister dari abangnya Viana melihat ada orang asing di kebun mereka. Lalu sang baby sister ini otomatis berteriak. Teriakan baby sister ini mengagetkan seisi rumah sampai Mas Wisnu, yaitu kakak Viana yang nomor 3, melihat ada 5 orang aneh masuk ke kebun cabai milik orang tuanya dan menaruh sebuah bed cover yang ternyata itu berisi jasad adiknya sendiri. Tapi sayangnya mereka belum sempat melihat wajah ke-5 orang ini. Ya, ini kurang lebih kronologi pembunuhan Viana yang disampaikan oleh Anthony dan keempat orang lainnya. Nah, sekarang kita bahas siapa itu Bagas. Bagas putra Narendra adalah orang terakhir yang belum sempat memperkaos Viana. Lalu apakah ada hubungan Bagas dengan sang penelepon? Jadi ternyata sang penelpon adalah kakaknya Bagas yang bernama Cynthia. Ya betul, Mbak Cynthia inilah yang waktu itu menelpon Jeff, jadi bukan Mariska. Jadi sebelum Bagas memutuskan untuk bunuh diri sendiri, dia berpesan agar Mbak Cynthia ini bisa menjadi perantara untuk mewakili dia mengungkap semuanya. Lalu polisi menginterogasi Mbak Cynthia. Di situ Mbak Cynthia bercerita jika sejak kejadian Viana, adiknya yaitu Bagas seperti orang gila, seperti orang dengan tekanan mental yang sangat parah. Hampir setiap hari Bagas selalu berteriak, "Ampun Vin, ampun, bukan aku Vin, ampun." Sedangkan Mbak Cynthia bingung kenapa adiknya bisa begitu. Sampai akhirnya Mbak Cynthia mengajak adiknya periksa di rumah sakit jiwa sebelum puasa di tahun 2020. Di situ dokter bilang kalau kondisi mental Bagas sangatlah parah. Akhirnya Bagas menjadi pasien di rumah sakit jiwa itu. Seiring berjalannya waktu, kondisi mental Bagas mulai membaik, tapi harus tetap mengonsumsi beberapa obat setiap harinya. Selain itu, dokter juga memberikan media untuk menulis demi memberikan Bagas kesibukan.
Lalu lama-kelamaan, Bagas seperti menuliskan semua yang dia rasakan. Suster yang setiap minggunya mengecek tulisan Bagas sangat terkejut saat membaca tulisan Bagas. Lalu suster ini memberikan tulisan Bagas kepada dokter yang bertanggung jawab atas kesembuhannya Bagas. Nah, lalu dokter itu memberikan buku Bagas kepada Mbak Cynthia. Saat itu Mbak Cynthia kaget luar biasa. Di situ tertulis kalau Bagas tertekan atas kematian Viana. Padahal dia tidak ikut saat Anthony membunbunnya. Tapi kenapa dia yang selalu didatangi arwah Viana, sedangkan teman-temannya tidak? Bagas sudah pernah menceritakan hal ini ke teman-temannya, tapi teman-temannya malah tidak percaya dan makin mengancamnya untuk tidak berbicara kepada siapapun. Tapi arwah Viana itu masih terus menghantuinya. Entah itu tiap malam datang ke kamarnya dengan amarah sampai membuat kamarnya berantakan, atau berkontak fisik padanya dengan membenturkan kepala Bagas ke dinding, atau bahkan membanting tubuh Bagas dari atas ke bawah. Mbak Cynthia berkata jika kemungkinan itulah alasannya kenapa tubuh Bagas selalu ada biru-biru seperti lebam. Tapi dia takut untuk bilang kepada Mbak Cynthia. Jadi untuk informasi, sejak kedua orang tuanya meninggal, Bagas ini tinggal bersama Mbak Cynthia dan suaminya. Di buku itulah Bagas menuliskan semuanya secara lengkap, sehingga Mbak Cynthia bisa menceritakan kejadian secara rinci ke Jeff saat berpura-pura menjadi Mariska. Nah, sampailah pada titik di mana Bagas sudah merasa tidak kuat dengan teror Viana. Nah, sayangnya dia memutuskan untuk memotong pergelangan tangannya sendiri. Saat itu Bagas sempat dibawa ke rumah sakit dan sempat berbicara ke kakaknya untuk segera melaporkan hal ini ke kantor polisi. Dan setelah itu Bagas menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit tersebut. Sedangkan hukuman untuk pelaku lainnya masih menunggu jadwal sidang. Oke guys, sekian dulu cerita untuk hari ini. Jangan lupa tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Buat kalian juga yang punya pengalaman horor dan mau aku bawain di channel ini, jangan lupa untuk kirim pengalaman horor kalian ke email larisastory30@gmail.com. Terakhir, thank you buat yang sudah nonton video ini sampai akhir, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutan. Please dukung channel ini dengan cara subscribe,